Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Sofyan SEMM, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Kader Bangsa pada program studi S1 Manajemen. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah perilaku organisasi dengan metode DEI atau Diary Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah perilaku organisasi. Mata kuliah perilaku organisasi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kader Bangsa, Palembang. Mata kuliah perilaku organisasi memiliki bobot sebesar 3 SKS, teori selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah perilaku organisasi membahas tentang teori dan studi kasus pada perilaku karyawan di dalam organisasi pada level individu, kelompok, dan organisasi. Topik pembahasan dalam perilaku organisasi yaitu mengkaji tentang kepemimpinan, komunikasi organisasi, perubahan organisasi, dinamika kelompok, dan pengembangan organisasi. Untuk mencapai pengembangan organisasi, maka diperlukan kajian yang komprehensif pada suatu organisasi. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan problem based learning atau disebutkan PBL. Untuk mengasah pemahaman mahasiswa terhadap teori perilaku organisasi, mahasiswa mencari studi kasus yang telah terjadi pada organisasi, kemudian memecahkan kasus tersebut berdasarkan pada teori dan kajian peneliti. Output dari pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi yaitu laporan berdasarkan pada studi kasus yang telah dikaji. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi S1 Manajemen yang diberikan pada mata kuliah ini adalah mampu mengelola organisasi secara etis, mampu berkomunikasi secara efektif, mampu mengambil keputusan strategis untuk pengembangan diri dengan tepat, mampu menguasai teori bidang manajemen secara menyeluruh. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah 1. Mampu mengumpulkan konsep-konsep komunitas. Mahasiswa mampu menguraikan perilaku organisasi dengan tepat. Mahasiswa mampu mengoperasikan teknologi informasi dalam bidang perilaku organisasi dengan benar. Mandiri, jujur, peduli, dan tangguh di dalam kegiatan pembelajaran perilaku organisasi. Mahasiswa mampu mendeskripsikan perilaku manusia atau individu maupun kelompok dalam organisasi dengan jelas. Mahasiswa mampu mengaitkan teori dengan praktek-praktek organisasi untuk efektivitas organisasi dengan tepat dalam organisasi dengan jelas. Mahasiswa mampu mengaitkan teori dengan praktek-praktek organisasi untuk efektivitas organisasi dengan tepat. Sistem pembelajaran mata kuliah dilakukan dengan sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus melalui AIS atau Sistem Informasi Akademik dari Universitas Kader Bangsa. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan lama pembelajaran sebanyak 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS, 1 pekan pelaksana UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum UAS, dan 1 pekan melaksanakan UAS. Metode pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan, misalnya seperti pekan sebelum ujian tengah semester akan menggunakan blended learning atau hybrid learning. Sistem dan pekan sebelum ujian akhir di semester akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara asinkronus dilakukan secara tatap muka di dalam kelas maupun menggunakan tool web conference seperti Zoom dan Google Meet. Sedangkan pelaksanaan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi di AIS UKB Palembang.
Evaluasi pembelajaran mata kuliah didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 4 kali dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok, di mana penilaian didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok. Kemudian UTS dilakukan dengan menggunakan metode multiple choice dan UAS dilakukan menggunakan soal-soal kasus. Bobot penilaian pada mata kuliah perilaku organisasi terdiri dari 10% penilaian, 20% penugasan, 30% UTS, dan 40% UAS dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebanyak 100%. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah perilaku organisasi pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Adat Bangsa Palembang. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan dengan sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah perilaku organisasi. Nah, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-11 tentang kepemimpinan ya, kepemimpinan. Nah, sebelum kita mulai materi, kita berdoa dulu menurut kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi sebelum kita mulai saya absen dulu ya. Kita absen. Ariel Apriansa, Seli Sinta Dewi, Ella Puspitasari, Laura, Vera, Kurniawati, Ike Novianti. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk tentang materi kepemimpinan, kita flashback dulu tentang perilaku organisasi. Ya. Ada yang tahu apa itu organisasi? Kalau masih ingat, ya silakan. Organisasi itu merupakan sebuah kumpulan dua orang atau lebih yang berkumpul dalam suatu wadah yang memiliki tujuan yang sama. Oke, jadi sama. Ada lagi yang bisa menambahkan organisasi? Nah, kenapa kita perlu buat organisasi? Untuk meningkatkan kemampuan bicara dan juga untuk menambah relasi. Oke. Nah, jadi kita sebagai seorang mahasiswa nantinya kalian kan harus berorganisasi baik di lingkungan internal maupun eksternal. Semuanya itu perlu organisasi, ya. Nah, jadi langsung saja ke materi tentang kepemimpinan, ya. Kepemimpinan. Ada yang tahu nggak tentang kepemimpinan? Apa itu pemimpin? Apa itu kepemimpinan? Ya, silakan, Erli. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang, individu atau sekelompok orang yang mengarahkan dan memengaruhi perilaku anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diciptakan. Oke, bagus. Ada lagi? Nah, kalau pemimpin, ada yang bisa? Ariel, silakan. Pimpinan adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi. Organisasi. Oke, ada lagi bisa nambahkan satu orang lagi, ayo. Ibu. Ya, silakan. Oke. Nah, oke, jadi kita langsung saja. Ya, kenapa? Apa itu kepemimpinan? Jadi kepemimpinan itu adalah suatu ilmu dan seni mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kenapa? Karena itulah adanya kepemimpinan. Ya, jadi seorang yang memimpin. Nah, sedangkan ada pemimpin atau pimpinan, pimpinan orang yang maupun ya menentukan tujuan motivasi. Jadi pemimpin itu orangnya ya. Jadi pimpinan itu jabatan. Jadi dalam pemimpin itu kalau pimpinan itu jabatan. Jadi posisi seorang di dalam sebuah organisasi. Nah, makanya dalam suatu organisasi butuhnya seorang pemimpin. Oke, next ya, lanjut saja. Nah, ini teori-teori kepemimpinan yang akan kita bahas di hari ini ya. Yang pertama,
teori sifat, yang kedua teori perilaku, yang ketiga teori kontingensi, keempat teori situasional, dan kelima teori jalur tujuan. Nah, kita bahas dulu satu persatu ya. Nah, teori sifat apa saja? Jadi teori sifat itu ialah yang teori-teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal. Nah, jadi seorang pemimpin itu berbeda-beda, berkarakter. Nah, contoh saja pemimpin kita dulu Soeharto itu berkarisma, bahasa kerennya punya karisma tersendiri. Nah, biasanya kan kalian itu ada karisma, contoh orang tua kita, bapaknya otoriter, ada yang sifatnya disiplin dan sebagainya ya. Nah, kemudian teori sifat itu berfokus pada kualitas dan karakteristik personal. Jadi seseorang itu tiba-tiba pokoknya bapak itu pemimpinnya orangnya kayaknya otoriter, cara jalannya aja masuk ya udah kaget langsung kita diam. Nah, itu sudah karakter dia mungkin. Ada yang ngomong bahasa caranya, ada yang demokratis ya, menerima kritikan dan sebagainya. Nah, jadi itu teori sifat. Nah, kemudian teori perilaku. Nah, jadi teori perilaku itu berusaha apa? Mengidentifikasi perilaku ya. Nah, jadi bila perilaku mau pemimpin itu ada perbedaan, jadi semuanya pemimpin itu ada perilaku sendiri. Nah, sedangkan perbedaan yang paling mendasar antara teori sifat dan teori perilaku adalah ternyata pada asumsi yang mendasarnya. Jika teori sifat yang benar, maka pada dasarnya kepemimpinan di bawah dari perilaku. Jadi di bawah dari. Sedangkan jika teori perilaku yang benar, maka kepemimpinan bisa diajarkan atau ditanamkan. Nah, jadi kita kan orang tua ada pemimpin di bawah, ada yang biasa saja. Nah, jadi karakter itu biasanya ada yang bawaan bahasa kerennya ya. Nah, sedangkan teori kontingensi ya, jadi hasil yang dikemukakan pada model beda. Jika ada situasi di mana suatu kelompok menuntut seorang pemimpin yang berorientasi tugas, tetapi justru pemimpin jadi maka situasi tersebut harus dimodifikasi. Misalnya apa? Dengan mengganti pemimpin sehingga keefektifan optimal dan tercapai. Nah, jadi ada orang tuh, pemimpin ini kayaknya otoriter terus, makanya ada diganti pemimpin sebagainya. Nah, tergantung dari individu dan perusahaan masing-masing. Sedangkan teori situasional itu didasarkan dari model yang berkuasa dengan apa? Situasi. Nah, jadi teori ini lebih menekankan pada pengikut dibandingkan dengan pimpinan atau apa? Tercapainya kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan yang efektif itu bergantung dari tingkat kesiapan atau kedewasaan para pengikutnya. Jadi seorang pemimpin itu bukan dilihat hanya dewasanya saja, ya, atau ini orang muda juga bisa. Contoh sekarang kan banyak pemimpin muda. Nah, jadi tidak harus orang dilihatnya jadi bagaimana cara bisa mengatasi masalah di seorang pemimpin itu. Nah, sedangkan teori jalur tujuan itu teori jalur tujuan adalah ini ya, membantu pengikutnya dalam mencapai tujuan mereka apa? Memberikan pengarahan, dukungan agar pastikan tujuan mereka sesuai dengan sasaran. Jadi keseluruhan dari suatu kelompok atau organisasi. Makanya dalam mata kuliah berorganisasi ini suatu pemimpin itu berperan penting ya. Majunya suatu organisasi, instansi itu tergantung dari pemimpin ya, dan juga bawahan sebenarnya. Nah, ini ada 4 gaya kepemimpinan ya. Jadi ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama gaya kepemimpinan apa? Karakteristik. Yang kedua gaya kepemimpinan transaksional. Yang ketiga gaya kepemimpinan transformasional. Yang keempat gaya kepemimpinan visioner. Ini saya kutip menurut Robin ya, di tahun 2017. Kita bahas dulu tentang gaya kepemimpinan karakteristik. Nah, di sini gaya karakteristik itu ada. Jadi para pengikut terpacu kemampuan kepemimpinan yang dan situ kelihatan jadi dia di sini ada 5 karakteristik pokok pemimpin karakteristik. Jadi visi dan artikulasi. Di sini apa? Jadi visi dan artikulasinya memiliki visi ditujukan apa? Sasaran dia berhak dengan lebih baik daripada status. Nah,
sedangkan resiko personal pemimpin karakter tersedia mempengaruhi resiko personal. Ya, jadi umpamanya menanggung biaya besar dan terlibat di dalam pengorbanan ya diri untuk merevisi. Yang berikutnya peka terhadap lingkungan. Maksudnya apa? Mampu menilai secara realistik itu lingkungan dan sumber daya dibutuhkan untuk membuat perubahan. Yang berikutnya peka terhadap kebutuhan pengikut. Nah, pengikut ini apa? Bawahan. Ya, jadi pemimpin karakteristik itu ya kemampuan orang lain dan responsif terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Jadi bawahan itu perlu juga ya ada motivasi dan sebagainya dari seorang pemimpin. Sedangkan perilaku tidak konvensional pemimpin terlibat dalam perilaku yang dianggap baru. Next berikutnya gaya kepemimpinan transaksional. Nah, di sini pemimpin transaksional itu merupakan pemimpin yang memotivasi ya. Jadi memimpin siapa? Bawahan. Jadi gaya kepemimpinan transaksional lebih berfokus pada hubungan pemimpin bawahan dan adanya usaha untuk menciptakan perubahan bagi bawahannya. Nah, jadi dia pengen ada yang perubahan, bawahannya males sebagainya, tegur bagaimana, kerjaannya sangat bagus dan sebagainya. Jika kali kamu ingin maju, silakan kamu kerja yang bagus dan sebagainya. Nah, yang berikutnya gaya kepemimpinan transformasional. Di sini pemimpin transformasional ya mencurahkan perhatian pada hal-hal dan kebutuhan pengembangan masing-masing pengikut. Bagaimana jadi pemimpin ini ya? Jadi mengubah kesadaran para pemimpin akan apa? Dengan membantu mereka memandang masalah dengan cara-cara baru dan mereka mampu menggairahkan dan mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai sasaran kelompoknya. Ya. Nah, yang terakhir gaya kepemimpinan visioner. Nah, ini biasanya visioner ini yang banyak di faktor orang jadi menciptakan mempertimbangkan visi yang realistis. Nah, jadi itu ya ke masa depan dengan apa? Membangkitkan keterampilan, ya, bakat dan sumber daya untuk mewujudkan. Nah, inilah yang kayak visioner itu biasanya dia melihat jika ada bawahannya yang mempunyai skill, kemampuan atau bakat itu harus direalisasikan. Bagaimana ya, jangan sampai ya. Nah, dalam pimpinan itu berarti seorang pimpinan punya kekuasaan atau power. Nah, apa itu kekuasaan? Jadi kemampuan apa? Mempergunakan kekuatan sebagai apa? Sebagai dia seorang pemimpin. Apa beda kekuasaan dengan wewenang? Kalau kekuasaan itu ya kemampuan, ya dia mampu dah, ya sebagai atasan. Sedangkan wewenang itu hak untuk mengambil tindakan, ya tindakan itu adalah tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik atau kekuasaan yang secara asli melekat pada jabatan. Nah, sedangkan wewenang itu adalah kekuasaan yang disahkan pada suatu transformasi orang dalam suatu organisasi. Karena kenapa? Dia sudah diberikan tugas. Wewenangnya ini tadi, apakah dia akan melanggar sebagai bawahannya tergantung dari seorang pemimpin, ya. Nah, jadi itu saja materi dari saya tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin harus melihat bagaimana seorang bawahannya ya langsung, ya. Umpamanya dia pekerjaannya ini tidak tepat, ya harus memberikan contoh. Sedangkan visioner tadi, ya dia sudah tahu nih kemampuan anak buahnya di sini, ya jika pun dia tidak bisa bergerak di bidangnya, dia diberikan pelatihan dan sebagainya. Nah, itu saja. Oke, mungkin ini saja ya materi tentang kepemimpinan hari ini. Kita nanti ketemu lagi minggu depan, dan jangan lupa nanti tugas yang dari saya ini tugasnya ya dikumpulkan ya, kita chat di grup WA kita masing-masing ya, bisa kumpulnya tugasnya di ICE kita ya. Nah, mungkin
cukup di sini saja materi yang saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq